Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan ya dalam keadaan baik dan tentunya banyak rejeki. Kali ini saya akan mencoba mengganti sebuah backlight ya. Sebenarnya ini akan saya ganti ya. Karena saya curiga di bagian backlight kerusakannya. Karena kalau melihat kerusakan pada televisinya itu layarnya redup. Jadi ada gambar tapi redup. Tapi tentunya sebelum pergantian kita harus mengecek tiap backlight tersebut. Dan saya perhatikan di sini backlightnya memang tidak ada yang hangus atau gosong ya. Jadi terlihat seperti baik-baik saja. Namun tentunya kita harus mengukurnya. Tidak boleh nebak-menebak karena kita teknisi. Oke, saya ambil ya. Dan saya sudah ambil alat pengukur backlightnya. Untuk seorang teknisi itu harus dengan cara pengukuran ya, jangan asal menebak. Dan di sini saya akan coba ukur backlightnya apakah dia menyala normal ataukah mungkin ada yang putus. Oke, sudah nyala ya, tapi maaf nggak kelihatan. Oke, saya akan matikan dulu lampunya agar bisa lebih terlihat ya, yang mana menyala, yang mana yang mati. Oke, sudah sedikit gelap. Kita ukur ulang. Dan bisa diperhatikan ternyata backlight yang paling ujung ini tidak menyala ya. Dan bisa dipastikan memang backlight yang satu lonjor ini tidak sempurna ya, atau tidak bagus. Oke, kita akan coba ukur backlight yang kedua ya, yang di atasnya. Nah, sudah menyala dan ternyata ini lebih parah ya, ada dua backlight yang mati dan hanya 4 backlight saja yang menyala. Oke, ternyata memang rusak ya. Dan selanjutnya mungkin saya akan melakukan pergantian pada backlight ini. Dan backlight ini bertegangan satu kancingnya itu 3 volt ya. Jadi nanti saya akan carikan penggantinya dengan tegangan yang sama, karena saya tidak punya backlight yang sama seperti aslinya ini. Oke. Dan di sini saya sudah melakukan pergantian backlight dan mohon maaf saya tidak bisa memvideokan prosesnya, dan tentunya ya setidaknya ini sudah bisa dilihat backlight yang sekarang saya pasang ini. Backlightnya adalah satu lonjornya, maksudnya satu lonjornya itu backlightnya ada 10 kancing, dan tentunya tidak muat ya di TV ini ya. Dan saya potong menjadi 7 kancing per satu lonjornya. Dan pemasangannya saya pasang menjadi seri paralel. Dan tentunya untuk tegangannya satu lonjornya, karena ini satu kancingnya 3 volt, 3 dikali 7 kancing atau 7 dikali 3 berarti 21 volt. Dan tentunya per lonjornya itu membutuhkan tegangan maksimal di 21 volt tiap batang backlight yang sekarang saya pasang. Dan tentunya sebagai teknisi kita ya
harus bisa mensiasati bagaimana kalau backlightnya tidak ada, tentunya kita harus bisa mensiasatinya. Ya tentunya ini dengan cara mengganti backlight dengan tipe backlight yang lain, tapi tentunya tetap aman. Dan di sini saya akan mengujinya langsung, menguji semua backlight dengan menggunakan modul step up ya, karena saya akan pasang di televisinya itu dengan modul step up. Dan saya berikan tegangan di modul step up-nya 12 volt ya. Dan bisa dilihat teman-teman, ternyata backlightnya menyala sempurna ya, tidak ada yang redup, tidak ada mungkin ya yang sekiranya tidak normal ya. Backlightnya cukup normal semua. Dan di sini saya akan di sini saya akan mengukur tegangan. Susah amat nih ngomongnya. Mengukur tegangan pada backlightnya. Apakah tegangannya stabil? Oke, maaf saya agak kesulitan karena yang satu harus memegang kamera ya. Oke, kita akan ukur tegangan di pin modul step up-nya. Oke, terukur 19,81 dan tegangannya stabil. Tidak bergoyang-goyang. Berarti aman ya. Karena saya set tegangan di modul step up-nya yaitu di tegangan 19,81. Tujuannya agar bisa mengawetkan sebuah backlight ya. Karena tegangan maksimalnya ini harusnya 21 volt, jadi saya turunkan di tegangan 19. Oke, saya nanti akan pasang reflektornya. Oke, di sini sudah dipasang lapisan atau reflektornya, dan mungkin bisa dilihat. Nah, oke, kita matikan aja dulu lampunya agar lebih jelas. Oke, bisa dilihat teman-teman, backlightnya menyala dan lapisan reflektornya pun sudah dipasang, dan hasilnya cukup bagus ya. Jadi tidak ada yang apa istilahnya yang cahayanya mencolok atau berbeda ya. Kalau saya lihat di sini dia aman-aman saja. Ya mungkin kalau di kamera agak sedikit berbeda ya. Dan tentunya ada sedikit frame rate ya, atau apa ya istilahnya, efek kamera lah. Tapi di sini terlihat aman ya. Jadi ya itu saja bagaimana cara kita mensiasati backlight yang tidak sama ukurannya, tapi dengan tegangan yang sama, dengan spek yang sama. Karena tidak ada backlight yang sama seperti asli bawaannya, dan tentunya kita sebagai teknisi harus bisa mensiasatinya. Yang penting backlight itu bisa aman dan bisa awet. Jadi jangan akal-akalan, tapi kita mengakali, bukan akal-akalan ya. Mengakali, dan tentunya mengakalinya itu dengan kedepannya bisa aman, tidak ada problem. Mungkin itu saja dari saya, bagaimana cara mengganti backlight asli dengan backlight yang lain dan tentunya aman ya. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.